Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada kesempatan yang baik ini kita masih membahas tentang keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babu fadli al-jihad. Bab tentang keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pembahasan kita yang terakhir sampai pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, pernah ada seseorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu bertanya, ayyun nasi afdal? Manusia manakah yang paling afdal? Siapakah di antara manusia ini yang paling afdal? Qal, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'minun yujahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillah. Orang yang paling afdal, yang paling utama adalah seorang mukmin yang dia berjihad di jalan Allah dengan diri dan hartanya, dengan jiwa, raga dan hartanya. Qal thumma man? Lalu orang itu bertanya, kemudian siapa? Yani orang yang paling afdal sesudah itu. Qal, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'minun fi syi'bin masyab ya'budullah, seorang mukmin yang dia pergi jauh, dia pergi ke gunung, ya, menjauhi manusia, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yada'u an-nasa min syarrihi, dan dia meninggalkan manusia dari hal-hal yang buruk yang mungkin dia melakukannya. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin fi sabilillahi khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Ribatu yaumin, seorang berjaga di daerah-daerah perbatasan kaum muslimin
dia berjaga selama 1 hari dan dia niatkan karena Allah Ta'ala, khairun minad dunya wa ma 'alaiha, itu lebih baik baginya daripada dunia dan semua yang ada di atas dunia ini. Wa maudhi'u sauti ahadikum minal jannati khairun minad dunya wa ma 'alaiha, dan satu tempat untuk meletakkan cambuk, ya, untuk cambuk yang digunakan pada umumnya ketika memukul kuda. Jadi tempat untuk cambuk itu dari salah seorang di antara kalian di surga, khairun minad dunya wa ma 'alaiha, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Warauhatu yaruhuha al-'abdu fi sabilillah ta'ala, dan seorang yang dia keluar dari rumahnya di pagi hari, yakni dalam rangka untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala, ya, awil ghadwatu, atau dia keluar di sore hari, khairun minad dunya wa ma 'alaiha, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atas dunia ini. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita 3 poin penting tentang keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ribatu yaumin fi sabilillah. Ar-ribat atau al-murabatah, yaitu seorang muslim, seorang mukmin, dia dengan sukarela dia menjaga di daerah-daerah perbatasan dari negeri-negeri muslim supaya tidak dimasuki oleh musuh, tidak diserang oleh musuh. Ini namanya murabatah, yaitu tinggal di perbatasan sambil menjaga daerah-daerah perbatasan kaum muslimin. Nah, seorang yang menjaga, ya, di daerah perbatasan kaum muslimin itu, dan dia berada di jalan Allah, itu lebih baik, ini 1 hari dia menjaganya, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atas dunia ini. Ini menunjukkan keutamaan al-murabatah fi sabilillah, itu menjaga di daerah-daerah perbatasan, ya, dari masuknya musuh-musuh Islam ke negeri-negeri kaum muslimin. Nah, orang-orang yang menjaga di situlah banyak. Pekerjaan menjaga itu adalah ar-ribat atau al-murabatah. Orangnya yaitu al-murabit. Orangnya, pelakunya adalah al-murabit. Nah, ini menunjukkan keutamaan, ya, satu amal yang agung tersebut, yaitu menjaga di daerah-daerah perbatasan negeri-negeri muslim. Tentang saut. Saut itu yaitu satu alat yang dipakai untuk memukul kendaraan supaya dia bergerak dengan cepat. Itu namanya saut. Nah, satu tempat saut yang ada di bumi ini, ya, ketika seorang melakukan jihad fisabilillah, ya, satu tempat itu di surga, tempat untuk saut itu di surga, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini menunjukkan keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah, dan dia menggunakan kendaraannya, ya, atau dia dengan jiwanya, dengan raganya, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula orang yang pergi meninggalkan keluarganya, harta bendanya, ya, dia pergi di pagi hari atau di sore hari untuk berjihad di jalan Allah, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis ini muttafaqun alaih, sebagaimana telah disebutkan tadi. Nah,
Pelajaran yang diambil dari hadis ini diantaranya adalah fadlu al-murabata ala thugur, keutamaan al-murabatah, keutamaan menjaga daerah-daerah perbatasan kaum muslimin ya dalam rangka memelihara mereka kaum muslimin dari serangan musuh-musuh kaum muslimin. Jadi orang yang menjaganya dan dia ikhlas karena Allah Ta'ala, dia niat untuk fi sabilillah, maka dia mendapatkan keutamaan yang besar. Nanti akan disebutkan juga keutamaan orang yang murabatah, yaitu yang menjaga daerah-daerah perbatasan kaum muslimin. Jadi ini menunjukkan keutamaannya, ya, bahwa orang yang menjaga satu hari di daerah-daerah perbatasan itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atas dunia ini. Kemudian yang berikutnya, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang betapa tidak berartinya dunia ini. Ya, dunia ini tidak ada apa-apanya. Ya, maka kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk tidak mencintai dunia. Kita mengambil perbekalan dunia ini secukupnya, tidak berlebihan, tidak melampaui batas, sampai-sampai melalaikan seorang dari akhiratnya, tidak. Jadi dunia itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla sesuatu yang kecil, tidak ada apa-apanya. Dan apabila kita cermati ayat-ayat Al-Quranul Karim, kita akan jumpai bahwasanya tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang pernah memuji dunia ini. Ya, yang memuji atau menyanjung atau mengunggulkan dunia ini. Ya, hampir semua ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang dunia, bahwa dunia ini adalah mata'un qalil, hanya kenikmatan yang sementara, kenikmatan yang kecil, tidak ada apa-apanya dibanding dengan akhirat. Ya. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan jihad fisabilillah, murabatah, orang yang menjaga daerah perbatasan kaum muslimin, kemudian beliau mengatakan itu semua lebih baik daripada dunia dan seisinya dan apa yang ada di atasnya. Ini menunjukkan keutamaan jihad fisabilillah dan ini menunjukkan betapa kecilnya arti dunia ini. Kemudian bahwa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini salah satu di antara amalan yang utama dan mulia, dan tidak sedikit manusia yang merasa berat dan berjihad di jalan Allah. Karena apa? Karena cinta kepada dunia. Karena cinta kepada dunia. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi, wa in mata fihi jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu wa ujriya alaihi rizquhu wa amina al-fattana. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Hadis Salman Al-Farisi yang berbunyi, ribatu yaumin wa laylatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Seorang yang menjaga di daerah perbatasan kaum muslimin selama satu hari satu malam itu lebih baik daripada berpuasa selama sebulan penuh
dan sholat di malam hari selama sebulan penuh. Nah, ini menunjukkan salah satu dari keutamaan orang yang dengan sukarela dan ikhlas karena Allah Ta'ala, dia menjaga daerah-daerah perbatasan kaum muslimin. Maka ketika dia menjaga satu hari dan satu malam, itu lebih baik daripada dia berpuasa dan sholat di malam hari selama 1 bulan. Lalu kata Nabi SAW, wa in mata fihi jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu. Kalau orang yang menjaga ini di daerah perbatasan, dia meninggal dalam menjaganya, maka semua amal perbuatannya, pahalanya mengalir, terus mengalir. Semua amal yang dia pernah mengerjakannya. Dan ini keutamaan yang lain. Jadi Allah memperjalankan amal-amal yang pernah dia lakukan, terus diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW, wa ujriya alaihi rizquhu, dan terus diberikan ya kepadanya rezekinya. Wa amina al-fattan, dan dia dilindungi oleh Allah Ta'ala dari fitnah kubur. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa di kubur itu ada 3 hal. Ya, ketika seorang meninggal dan dia dimasukkan ke dalam kuburnya, ada 3 hal. Yang pertama yaitu fitnatul qabri. Ya, fitnatul qabri, apa ini maksud dengan fitnah kubur? Fitnah kubur itu adalah su'alul malakaini munkar wa nakir al-bayyita an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi. Fitnatul qabr, fitnah kubur itu adalah pertanyaan 2 malaikat yang bernama Munkar dan Nakir kepada seorang yang baru dimasukkan dalam kuburnya. Ditanya oleh 2 malaikat ini. Apa yang ditanyakan? 3 perkara yang ditanyakan. An rabbihi, siapa Robnya? Siapa Tuhannya? Yang kedua, an dinihi, apa agamanya selama dia hidup di dunia ini. Yang ketiga, an nabiyihi, siapa nabinya. Ya, karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Nah, seorang yang dia itu betul-betul beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, beriman kepada Islam, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mampu untuk menjawabnya, menjawab pertanyaan 2 malaikat tersebut. Tapi kalau seorang itu durhaka, atau orang itu orang kafir, atau munafik, atau musyrik, maka dia tidak akan bisa menjawabnya. Dia tidak akan bisa menjawabnya. Ini namanya fitnatul qabri. Pertanyaan 2 malaikat kepada orang yang meninggal, ditanya dengan 3 pertanyaan. Siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Ini namanya fitnatul qabr. Kemudian hal kedua yang ada di dalam kubur adalah kenikmatan-kenikmatan dalam kuburan. Nah, orang-orang yang mampu menjawab 3 pertanyaan itu, dan mereka adalah orang-orang yang soleh, yang taat pada Allah Ta'ala, yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, ya, maka mereka itu akan diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala. Nikmat di dalam kubur. Seperti apa? Wallahu a'lam. Karena kita tidak mengetahuinya. Ini alamnya alam ghaib. Ya, pada itu kita tidak mengetahui hakikatnya. Namun kita beriman. Karena di antara sifat orang-orang muttaqin, orang-orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Ya. Dan masalah kuburan ini adalah masalah gaib, masalah dalam kubur, masalah yang gaib.
Ya, masalah yang gaib. Seorang tidak mengetahui. Dan orang sudah meninggal tidak keluar juga dari kuburnya. Untuk kemudian memberitahukan kepada kita, tidak. Ya, orang yang sudah pergi, mereka pergi. Mereka tidak kembali lagi. Ya, untuk memberikan informasi kepada kita. Sehingga masalah kubur adalah masalah gaib. Ya. Tapi kita beriman kepada apa yang telah diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hal ketiga yang ada dalam kubur adalah adab kubur. Nah, seorang kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dua malaikat tersebut, dan dia adalah orang yang banyak dosanya, ya maka jika dia memang berhak mendapat azab, maka dia akan diazab dalam kubur. Diazab dalam kubur. Jadi ini tiga hal yang ada dalam kubur. Masing-masing dengan siapa yang berhak. Nah sekarang, yang dimaksud dengan Amin al-Fattan, orang yang melakukan penjagaan di daerah-daerah perbatasan kaum muslimin, ya, daerah-daerah perbatasan negeri kaum muslimin, itu dia aman dari pertanyaan dua malaikat itu. Dia tidak ditanya oleh dua malaikat. Nah ini menunjukkan keutamaan amal tersebut. Keutamaan amal ar-ribat, yaitu menjaga di daerah perbatasan kaum muslimin. Nah maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan-keutamaan dari suatu amal yang bernama al-murabatah atau ar-ribat, menjaga daerah-daerah kaum muslimin dari serangan musuh, dari serangan orang-orang yang benci kepada Islam, dari orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang menjaga daerah-daerah perbatasan itu, dia punya fadilah yang besar, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, bahwa satu hari satu malam dia menjaganya lebih baik daripada sholat, daripada puasa dan sholat malam selama sebulan. Kemudian amalnya terus mengalir. Kalau dia meninggal dalam penjagaan, ya, dalam tugas penjaga itu, maka dia yaitu amalnya tetap dicatat oleh Allah Ta'ala dan terus mendapat pahala dari amal-amal yang pernah dia lakukan, amal kebaikan. Kemudian rezekinya terus mengalir, terus berjalan. Yang keempat adalah bahwa dia diberi keamanan oleh Allah Ta'ala dari pertanyaan dua malaikat dalam kuburnya. Kemudian tentu hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan dari murabatah atau riba yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang berikutnya bahwa keutamaan yang dimiliki oleh amal ini adalah khusus bagi orang yang mengamalkan amal ini. Ya, yang mana amalnya itu terus mengalir pahalanya. Sedangkan orang lain kalau meninggal amalnya terputus. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min thalathin." Kalau anak Adam itu meninggal, wafat, maka terputus amalnya. Sholatnya terputus, puasanya terputus, zakatnya terputus, dan seterusnya. Dari amal-amal kebaikan yang pernah dilakukannya terputus. Lain halnya dari orang yang meninggal ketika dia sedang menjaga daerah perbatasan kaum muslimin. Itu semua amal-amal soleh yang pernah dikerjakannya terus mengalir pahalanya. Nah ini salah satu keistimewaan ya yang tidak dimiliki oleh selain
orang-orang yang menjaga di daerah perbatasan kaum muslimin. Kemudian juga rezeki orang ini tetap mengalir, tetap diberikan kepada orang tersebut yang dia meninggal di daerah perbatasan. Makanya Al-Quran menyebutkan bahwa ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ya, mereka adalah orang-orang yang meninggal di jalan Allah, mereka itu hidup dan diberi rezeki di sisi Rabb-nya, di sisi Tuhan mereka. Ya. Dan juga ada hadis Nabi alaihissalam, anna arwah syuhada ta'kulu min thimaril jannah, bahwasanya ruh dari para syuhada yang mati di jalan Allah karena Allah, mereka makan dari buah-buah surga, dari buah-buah surga. Kalau ditanya bagaimana, wallahu a'lam. Jangan ditanya bagaimana, karena hal yang gaib, ini berita dari Allah dan Rasulnya yang kita tidak mengetahui bagaimana hakikatnya. Tetapi kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, bahwa Allah menyampaikan berita yang hak. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita yang hak, ya, yang harus kita beriman kepada perkataan Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan dari atau pelajaran penting dari hadis ini menetapkan tentang adanya fitnatul qabri, adanya azab kubur, dan adanya kenikmatan dalam kubur. Dan orang yang meninggal ketika dia sedang menjaga daerah-daerah perbatasan kaum muslimin, fadilahnya adalah dia diselamatkan oleh Allah dari pertanyaan dua malaikat. Dua malaikat tidak akan bertanya kepadanya ketika dia meninggal. Itu diantara keutamaan-keutamaan al-murabatoh. Itu orang yang menjaga di daerah-daerah perbatasan kaum muslimin. Kemudian kita melanjutkan pada hadis yang berikutnya. Wa an Fudalata ibni Ubaid radhiyallahu anhu, dari Fudalah atau Fadalah bin Ubaid radhiyallahu an, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi. Setiap orang yang meninggal itu meninggal bersamaan dengan meninggalnya terputus amalnya. Ya, terputus amalnya. Illa al-murabit fi sabilillah. Kecuali orang yang menjaga di daerah-daerah perbatasan kaum muslimin. Kalau dia meninggal di tempat tersebut, fa innahu yunma lahu amaluh. Ya, atau yunmi lahu amalahu. Maka amalnya itu tidak terputus, terus berkembang. Ya, pahala dan ganjarannya terus dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tetap pahalanya berkembang, terus diberikan oleh Allah Ta'ala. Wa yu'ammanu min fitnatil qabri, dan orang tersebut yang meninggal di daerah perbatasan kaum muslimin, ketika dia sedang menjaga daerah-daerah tersebut, maka dia diamankan dari fitnatu al-qabr, dari fitnah kubur. Dan ini sudah dijelaskan tadi. Hadis ini hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang baik sanadnya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama ahli hadis. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa man mata murabitan fi sabilillah, orang yang meninggal dalam keadaan menjaga daerah-daerah perbatasan kaum muslimin, fa inna amalahu la yatawaqqafu ila yaumil qiyamah. Maka amal-amal ibadah yang pernah dilakukannya tidak terhenti. Terus dicatat oleh Allah Ta'ala. Ya, sampai hari kiamat.
sampai dia bertemu dengan amalnya di surga kelak. Ini keutamaan dari orang yang meninggal di daerah-daerah perbatasan ketika dia sedang menjaga daerah perbatasan tersebut dari serangan musuh-musuh kaum muslimin yang ingin menyerang negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qala. Dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin fi sabilillahi khairun min alfi yaumin fi ma siwahu minal manazili. Ya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan waqal hadithun hasanun sahih. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu an bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin fi sabilillah, seorang menjaga satu hari di daerah perbatasan kaum muslimin, ya, dia menjaga karena Allah fi sabilillah, khairun min alfi yaumin, lebih baik daripada 1000 hari fi masiwahu minal manazil, lebih dari 1000 hari, ya, dari hari-hari yang selainnya. Jadi mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Ya, orang yang menjaga di daerah-daerah perbatasan. Jadi ganjarannya, pahalanya sama dengan kalau dia menjaga satu hari sama dengan 1000 hari. Ya, fi masiwa minal manazil. Dari yang selainnya, dari hal-hal berkaitan dengan amal-amal perbuatan, manzilah-manzilah yang ada, yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya, yang paling tinggi ya adalah orang yang ribat menjaga di daerah-daerah perbatasan. Baik. Disebutkan di sini bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang menjaga di daerah perbatasan kaum muslimin. Jadi satu hari dia menjaga sama dengan 1000 hari. Ya, dia melakukan ketaatan. Sama dengan 1000 hari dia melakukan amal-amal ketaatan. Hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadammana Allahu liman kharaja fi sabilillah. Allah memberikan jaminan bagi orang yang dia keluar dari rumahnya menuju kepada sabilillah. Ya, dia keluar untuk berjihad di jalan Allah. Liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili. Kata Allah Ta'ala, tidaklah dia keluar kecuali karena untuk berjihad di jalanku. Wa imanun bi. Dan tidaklah dia keluar kecuali karena dia beriman kepada aku. Wa tasdiqun bi rusuli. Dan betul-betul dia melakukannya karena benar-benar membenarkan, beriman kepada para rasulku. Fahuwa dhaminun alayya an udkhilahul jannata, maka aku memberi jaminan baginya untuk masukkan dia ke dalam surga. Au urji'ahu ila manzilihi, atau aku kembalikan dia ke rumahnya, ke tempat tinggalnya, alladzi kharaja minhu, ya, yang dia keluar dari rumah tersebut, bimana lamin ajrin. Kalaupun dia kembali ke rumahnya, Allah kembalikan ke rumahnya dan memberikan pahala kepada orang tersebut. Au ghanimah, atau mendapatkan harta
rampasan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat, yakni demi Allah, yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Ma min kalmin yuklamu fi sabilillah, tidaklah ada satu luka. Ya, ini luka pada tubuh orang yang berjihad. Tidaklah ada satu luka, yang mana luka itu terjadi, ya, tertimpa di saat orang itu berjihad di jalan Allah, illa melainkan ja'a yaumal qiyamati kahayatihi yauma kulima. Luka itu nanti di hari kiamat, orang itu datang dalam keadaan seperti dia terluka ketika di peperangan. Ya. Keluar darah, iya keluar. Tapi warnanya saja. Launuhu launud dam. Di hari kiamat kala orang yang berjihad di jalan Allah kemudian terluka, keluar darah. Nah di hari kiamat itu juga dia datang seperti ketika dia di dunia ini. Ketika dia terluka, keluar semacam darah. Ini warnanya warna merah. Ya. Tetapi apa? Warihuhu rihu misk. Tapi baunya, harumnya sama dengan harumnya misk. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Laula an asyukka alal muslimin, seandainya saja, kalau saja aku tidak akan menyulitkan kaum muslimin, ma qa'attu khilafa sariyatin taghzu fi sabilillahi abadan. Aku tidak akan duduk, ya. Yani aku tidak akan duduk kemudian hanya sekedar mengirim sariyah, pasukan-pasukan yang dikirim oleh Rasulullah ke untuk memerangi suatu kaum. Ya. Kalau saja bukan karena aku tidak mau menyulitkan kaum muslimin, ya, bahwa aku tidak akan tertinggal. Setiap ada pengiriman tentara dalam jihad fisabilillah, aku akan mengikuti selamanya. Walakin la ajidu sa'atan fa'ahmilahum wa la yajiduna sa'atan. Namun terkadang memang aku tidak mendapatkan keluasan yakni untuk membantu mereka, kaum muslimin. Karena seorang pergi berjihad itu memerlukan bekal. Ya. Dan dahulu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, peperangan itu masing-masing orang membawa bekalnya. Ya. Bukan kayak sekarang. Kalau sekarang misalnya negara mengutus pasukan untuk bertempur, berperang, semua biaya peperangan itu ditanggung oleh negara. Tapi zaman Nabi SAW tidak. Orang yang mau mengikuti peperangan, dia mengeluarkan hartanya. Sehingga kalau ada orang tidak punya harta, tidak punya perbekalan, kadang-kadang nangis mereka. Rasulullah pergi, mereka tinggal di, Rasulullah dan kaum muslimin pergi berperang, mereka tetap tinggal di kota Madinah. Sedih mereka. Tapi karena mereka memang tidak mempunyai perbekalan. Karena faktor kehidupan di saat itu. Ya. Jadi Nabi SAW pun demikian. Ya, beliau terkadang ada orang yang tidak ikut berperang karena memang tidak mempunyai perbekalan. Wala yajiduna sa'atan. Karena mereka tidak mempunyai keluasan harta yang cukup untuk membekali diri mereka dalam rangka peperangan. Wa yashukku alaihim an yatakhallafu anni. Dan mereka juga merasa berat. Orang-orang beriman itu mereka merasa berat. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berperang, sementara mereka tetap tinggal di kota Madinah. Ya, karena tidak punya perbekalan, tidak punya persenjataan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Lawadittu anni aghzu fi sabilillah fa'uqtal. Ya, sungguh aku benar-benar ingin, ya, sekiranya aku berperang di jalan Allah,
kemudian aku terbunuh. Tsumma aghzu fauqtal, kemudian aku perang lagi dan aku terbunuh. Tsumma aghzu fauqtal, kemudian aku pergi berperang lagi dan aku terbunuh lagi. Hadis riwayat Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagian dari hadis ini. Nah, tentu hadis ini ya banyak sekali memberikan pelajaran kepada kita, ya, yang mana memang Allah Ta'ala telah mewajibkan bagi umat ini untuk berjihad di jalan Allah. Ya. Dan Allah menjanjikan, Allah menjamin orang yang berjihad di jalan Allah, betul-betul jihad yang syar'i, ya, maka Allah akan menjaminnya dengan kemuliaan berupa surga dan yang lainnya dari keutamaan-keutamaan, pahala dan ganjaran yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan Allah telah berjanji dalam Al-Quranul Karim, Allah telah menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman. Allah memberi diri-diri mereka, jiwa-jiwa mereka, dan harta-harta mereka. Bi anna lahumul jannah, dan balasan adalah bahwasanya mereka memiliki surga. Ini keutamaan jihad yang betul-betul syar'i, betul-betul li'ila'i kalimatillah. Hanya untuk meninggikan agama Allah. Jihad yang syar'i, ada pemimpinnya, ada benderanya, ada tujuannya. Ya. Dan orang-orang melaksanakannya, niatnya mereka betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjamin surga bagi mereka. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa orang yang betul-betul pergi berjihad di jalan Allah itu karena memang mereka beriman kepada Allah dan para rasul Allah. Ya. Dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka karena beriman, maka mereka pun beriman akan ganjaran pahala yang Allah akan berikan kepada mereka. Kemudian bahwa orang yang pergi berjihad di jalan Allah, bagaimanapun keadaannya, dia tetap mendapat sesuatu yang baik. Yang pertama, kalau dia terbunuh di jalan Allah, berarti dia mati syahid. Yang kedua, kalau misalnya tidak terbunuh dan mereka mendapatkan kemenangan, maka mereka dapat pahala dan mereka mendapat harta rampasan perang. Kemudian juga mereka kembali kepada keluarganya. Setelah berperang karena Allah, kemudian dapat harta rampasan, kemudian mereka kembali kepada keluarganya. Kemudian bahwa para syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, mereka akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada mereka. Allah memuliakan mereka, ya, karena mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita pula, ya, bahwa orang yang mati syahid, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka darahnya tidak akan hilang meskipun dimandikan. Nanti hari kiamat kelak akan tetap keluar, tetapi warnanya saja warna darah, namun baunya adalah bau yang harum semerbak. Ya. Dan ini juga menunjukkan keutamaan mereka.
ketika mereka datang di hari kiamat kelak dalam keadaan seakan terluka pada tubuh mereka, ini satu kemuliaan bagi mereka. Manusia akan menyaksikan bahwa mereka orang-orang ini berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mereka lakukan karena taat pada Allah. Mereka korbankan diri mereka, harta mereka, jiwa mereka karena Allah. Supaya mereka dibangkitkan pun dalam keadaan mulia. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seorang bersumpah meskipun tidak diminta untuk bersumpah. Sebagaimana Nabi SAW dalam hal ini beberapa kali beliau mengucapkan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Artinya demi Allah. Ini untuk menguatkan sebuah statement, sebuah ucapan, sebuah pernyataan dengan mengucapkan sumpah. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang sikap seorang pemimpin, seorang panglima, ya, supaya dia betul-betul memperhatikan tentang keadaan yang lainnya, ya, keadaan tentaranya atau keadaan orang-orang yang lainnya, ya, ketika terjadi peperangan. Kalau memang ada yang mampu untuk mereka pergi berperang dengan harta mereka, maka dianjurkan. Kalau tidak, ya mereka tidak diikut sertakan. Dan hadis ini menjelaskan pula kepada kita bahwa ya, seorang ya, yang mati jihad fi sabilillah, maka dia itu berangan-angan. Seandainya kalau dia setelah dia melihat balasan yang Allah berikan kepadanya, dia berangan-angan seandainya dia itu dikembalikan ke dunia untuk dia berjihad lagi dan mati di jalan Allah. Kemudian dia ingin keluar lagi, ya, setelah mati yang kedua, dia ingin keluar lagi ke bumi ini untuk berperang di jalan Allah, kemudian mati di jalan Allah. Ini menunjukkan keutamaan dari orang yang berjihad di jalan Allah. Allah memperlihatkan pada mereka ganjarannya, pahalanya, balasannya, ya, ketika mereka setelah meninggal itu. Ya, maka mereka ingin untuk kembali, ya, ke dunia ini dan ingin untuk kembali berjihad dan juga mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jihad yang syar'i, jihad yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min maqlumin yuklamu fi sabilillah illa jaa yaumal qiyamah." Tidaklah seorang yang terluka di jalan Allah, ya. Tidaklah seorang yang terluka di jalan Allah ketika berjihad di jalan Allah, melainkan dia di hari kiamat kelak akan datang di hari kiamat kelak dalam keadaan seperti ketika dia terluka di jalan Allah. Wa kalmuhu yadmi, sehingga lukanya itu mengeluarkan darah, ya. Al-laun launud dam, yang mana warnanya warna darah. Warrih rihul misk, namun harumnya adalah harumnya misk, ya, minyak harum, minyak kasturi yang sangat harum. Dan jangan disamakan antara minyak harum di dunia dengan di akhirat. Tentu berbeda. Namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik. Hadis yang berikutnya, wa an Mu'adz radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an,
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qatala fi sabilillahi min rajulin muslimin huwa qanaqatin ya wajabat lahul jannah." Barang siapa yang dia berperang di jalan Allah dari seorang laki-laki muslim, ketika dia berperang dia berada di atas seekor unta, kemudian dia meninggal berjihad, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Wa man juriha jurhan fi sabilillahi, dan barang siapa yang dia dilukai dengan satu luka dalam berjihad di jalan Allah, au nukiba nakbatan, atau dia ditimpa sesuatu yang berat dalam dirinya ketika berperang, fa innaha taji'u yaumal qiyamah ya ka'aghrazi makanat, maka dia akan datang di hari kiamat kelak, ya, dia akan datang di hari kiamat kelak seperti keadaannya ketika dia di dunia, ketika terjadi hal tersebut. Ya. Launuha az-za'faran wa rihuha kalmis. Ya, yang mana warnanya ya warna luka itu warna za'faran, ya. Ada kemerah-merahan dan baunya, harumnya sama dengan al-misk, dan minyak harum kasturi. Ya, maka hadis ini juga tidak lain kecuali menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah, dan apa yang dialami dalam jihad di jalan Allah semua ada balasannya. Entah dia terluka atau ada hal-hal berat yang menimpa dirinya ketika dia dalam keadaan berjihad di jalan Allah, ya, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat dan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana yang dijelaskan dalam hadis ini. Al-jihadu ajruhu khasun bil ummal muslimah duna ghairihi. Jadi keutamaan jihad di jalan Allah ini khusus bagi umat Islam. Ya, duna ghairiha. Bukan bagi umat-umat yang lainnya. Kemudian wasmu syahadati wa sarafuha la yatasharrafu bihi ghairu abna'adil ummah minal muwahhidin. Bahwa semua ya tanda-tanda orang meninggal di jalan Allah dan kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu hanya akan diperoleh oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dari golongan muwahhidin, orang-orang yang betul-betul bertauhid pada Allah Ta'ala, yang berperang hanya untuk Allah dan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pahala bagi orang yang berjihad di jalan Allah adalah surga, ya, adalah surga. Selama dia itu betul-betul jihad fi sabilillah, maka dia balasannya surga selama dia dalam berjihad itu tidak mencampuri niatnya dengan hal-hal duniawi. Karena ada juga di antara manusia yang dia berjihad di jalan Allah, tapi bukan karena Allah. Kadang-kadang supaya jadi pahlawan, supaya dipuji oleh manusia, atau untuk menunjukkan keberaniannya, atau untuk mendapatkan seorang wanita, dan lain sebagainya. Ya, itu namanya niat-niat duniawi. Nah, orang yang mendapatkan kemuliaan yang disebutkan dalam hadis-hadis yang baru kita dengar ini adalah orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang pelajaran terakhir yang diambil dari hadis ini, bahwa apa saja yang menimpa seorang yang berjihad di jalan Allah dari cobaan-cobaan, kesulitan-kesulitan dan yang lainnya, semua dicatat oleh Allah Ta'ala dan akan diberikan ajar pahala di sisi Allah Ta'ala. Tidak ada yang sia-sia. Kecapaiannya, ya, ketika berjalan dalam perjalanan jihad jalan Allah, kemudian mungkin ada musibah menimpanya, ada kesulitan yang menimpanya di saat berjihad, semua dicatat pahala dan ganjarannya
oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di hari kiamat kelak akan diberikan balasan oleh Allah Azza wa Jalla, dan balasan yang berlipat ganda yang lebih besar dari apa yang dia alami ketika berjihad di dunia ini. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, masih ada sejumlah hadis Nabi alaihissalam dalam bab tentang keutamaan jihad fi sabilillah ini. Masih sekian banyak hadis, namun pada kesempatan yang baik ini saya kira kita cukup sampai di sini, karena hadis berikut ini agak panjang, sementara waktu yang tersisa sudah hampir selesai, dan sekarang ini adalah saatnya insya Allah untuk sesi berikutnya. Kami kembalikan kepada pembawa acara Abu Lukman. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam wa jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan kami sampaikan kepada Al-Ustadz Mubarak Bamu Alim LCMHI Hafizahullahu Ta'ala yang telah membimbing kita dalam kajian di pagi hari ini dalam pembahasan kitab Riyadus Shalihin karya Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan bagi Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada yang telah menyimak kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Tafadhol ikhtitam dari Antum. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Itulah yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Maka hendaknya kita terus menuntut ilmu dan kita terus berupaya mengamalkan ilmu yang kita miliki, dan mari kita jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita dengan sesama hamba Allah taala, terutama dengan sesama kaum muslimin. Ya, hendaknya kita tetap menjaga agar kita bisa saling tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya ini dalam rangka kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan menetapkan pendirian-pendirian kalian. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik dan istiqamah di atas jalan yang lurus, di atas akidah dan manhaj yang benar. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.